Oke, biar semangat diulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin semangat kayaknya ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berkumpul dalam forum kita hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Semoga nanti sambil berjalannya waktu semakin bisa memahami wajahnya, kemudian karakternya gimana ya. Jadi jika ada masalah dalam perkuliahan bisa menghubungi saya langsung. Termasuk nanti kalau misalnya ada masalah kendala, misalnya HP-nya rusak, nggak ada sinyal dan seterusnya, jangan sampai menghilang begitu saja. Jadi silahkan menghubungi saya. Jangan sampai nggak ada kabar gitu ya, karena kalau nggak ada kabar jelas dapat nilai E nanti ke depannya. Baik, Miss. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah terkait penyajian data tunggal. Bisa terlihat di tempat kalian materinya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Penyajian data tunggal ini sebenarnya sudah pernah dipelajari baik ketika kalian masih di sekolah menengah pertama maupun ketika sudah di sekolah menengah atas. Bahkan sampai sekarang diulang kembali. Kenapa? Karena saking pentingnya materi ini. Nanti kalau kalian skripsi atau kalian menjadi peneliti, menjadi dosen, kedepannya akan sangat memerlukan terkait penyajian data. Termasuk kalau kalian kerja nanti ya, biasanya perlu juga penyajian data. Nah, di sini tujuan dari penyajian data adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Tujuan yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Nah, biasanya kalau kasus yang kedua ini, kalau kalian pergi ke kelurahan, di kelurahan itu kadang-kadang ya, di kecamatan atau di Pemda, biasanya ada penyajian data. Jadi ada jumlah penduduk, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian anak-anak, dewasa, lansia, dan seterusnya. Termasuk kalau terjadi bencana. Jadi kalau terjadi bencana itu kan kita butuh data dengan sangat cepat ya. Nah, data dengan sangat cepat itu akan disajikan supaya lebih mudah. Tujuannya apa? Agar cepat ditangkap dan dimengerti, agar dibacanya lebih mudah. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Jadi kalau kita punya data sudah disajikan dengan mudah, kedepannya kita akan lebih mudah menganalisis kira-kira kebutuhan kalau ada bencana ya, kebutuhan bantuannya berapa, terus kemudian korban meninggalnya berapa dan seterusnya. Itu lebih mudah. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jadi kalau habis ada bencana kan kadang kita langsung bisa tahu ya jumlah korban bencana tsunami sekian orang gitu. Dari mana kita tahu? Dari data jumlah penduduk. Nah, tujuannya salah satunya di situ. Di sini cara penyajian data ada dua jenis, ada dengan diagram dan yang kedua dengan tabel. Nah, diagram ini jenisnya ada banyak, ada diagram batang, ada diagram garis. Kalau batang sama garis kan sudah sering mendengar ya. Ada diagram lambang atau simbol, ada diagram lingkaran atau pastel. Nah, lingkaran ini juga sering digunakan. Ada peta. Nah, pasti dari sekolah sudah sering lihat peta ya. Peta atau kartogram. Kalau peta ini jenisnya juga ada banyak. Nanti ada peta sumber daya alam, ada peta jumlah penduduk, ada peta ketinggian daratan dan seterusnya. Ada diagram pencar atau titik. Nah, diagram pencar ini biasanya kalau kalian skripsi, nah skripsinya itu membandingkan dua variabel X dan Y, membandingkan hubungan antara X dan Y, itu menggunakan diagram pencar. Penyajian data yang berikutnya dengan tabel jenisnya cuma 3, ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini, nah yang ini, yang ketiga, ini akan kita bahas di pertemuan pekan depan, tidak kita bahas sekarang. Kenapa? Karena terlalu banyak kalau dibahas sekarang. Lanjut ya. Jadi diagram jenisnya ada 6, bisa lebih ya. Ini yang umumnya paling sering digunakan ada 6. Kemudian tabel yang paling sering digunakan ada 3. Kita lanjut. Nah, saya bahas dulu yang tabel, karena tabel lebih sedikit ya. Lebih mudah juga, jadi saya bahas yang tabel dulu. Tabel baris kolom dipakai untuk menyajikan data yang sederhana.
yang biasanya hanya terdiri dari satu variabel saja. Jadi kalau saya punya data nilai mahasiswa, hanya nilai saja, berarti itu namanya satu variabel. Apa misalnya kalian saya perintahkan untuk mencari data, ternyata kalian mencari data berat badan mahasiswa misalnya dalam satu kelas, berarti itu hanya satu variabel. Kalau dua variabel gimana? Kalau dua variabel berarti kalian mencari dua jenis data. Misalnya tinggi badan dengan berat badan, itu dua variabel. Nah, dalam hal ini tabel baris kolom hanya digunakan untuk menyajikan satu variabel saja. Contohnya begini. Nah, di sini biarpun kayaknya tabelnya banyak, tapi ini intinya adalah sama-sama data kecelakaan lalu lintas, cuma membedakan tahunnya saja. Tahun 2009 dengan tahun 2010, tapi sama-sama data kecelakaan lalu lintas. Ini korban meninggal dunia, korban luka berat, luka ringan, dan seterusnya. Ini satu variabel ya. Nah, di sini biasanya kalau kita diminta membuat tabel, ada judul tabel atau nama tabel di paling atas, data kecelakaan lalu lintas, kemudian ada baris, ada kolom, ini judul baris, ada judul kolom, ada isi tabel, dan kemudian ada sumber bagian paling bawah. Nah, sumber ini perlu dicantumkan. Kalau kalian mengambil data resmi, sumbernya harus jelas, apalagi kalau skripsi. Masih jauh ya skripsi ya, tapi nggak apa-apa, bentar lagi nih harusnya 2 tahun lagi lah ya, semoga cepat selesai. Nah, yang kedua, amin, kan ingin selesai tepat waktu ya kuliahnya ya. Ya, Miss. Lanjut ya. Yang kedua, tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini untuk data yang terdiri dari dua variabel atau faktor. Nah, kita gunakan, kalau dua variabel kita gunakan tabel kontingensi namanya. Ada dua variabel pertama disebut A kategori, dan yang kedua B kategori. Maka tabel tersebut disebut tabel kontingensi A kali B, karena variabelnya yang pertama A, yang kedua B. Boleh nggak pakai huruf yang lain? Boleh, misalnya variabel X dan variabel Y, itu boleh. Dengan A menyatakan banyak baris dan B menyatakan banyak kolom. Kalau ketukar boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Jadi boleh kita balik, misalnya B itu menyatakan baris, A itu menyatakan kolom, boleh juga. Asal konsisten ya, jadi jangan sampai tertukar. Nah, ini contohnya, agak burung, nggak apa-apa ya. Ini di screenshot, makanya agak burung. Contoh tabel kontingensi di sini ada jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Jadi saya punya data terkait pendidikan, kemudian ada jenis kelamin, jadi saya pisah jenis kelaminnya ini adalah variabel B, tingkat pendidikan ini adalah variabel A. Dengan jumlah total bisa kita jumlahkan. Biasanya bentuknya dipisah seperti ini, ada garis pemisahnya. Tujuannya apa? Biar nggak bingung, karena kalau kita tambahkan kolom baru, nanti jadinya ribet. Makanya dibuatnya seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana membuat tabel yang 3 variabel? Kalau 3 variabel tidak bisa dibuat tabel, bingung nanti penulisannya. Jadi umumnya mengubah bentuk menjadi tabel itu hanya terdiri dari satu variabel atau 2 variabel. Kalau 3 nanti ada caranya beda, tapi tidak kita bahas di sini, akan kita bahas lain kali. Yang berikutnya, jenis-jenis diagram. Tadi kan tabel sebenarnya ada 3 ya, tapi yang saya bahas hanya 2, karena yang terakhir kita bahas pertemuan pekan depan. Jadi kita masuk ke jenis-jenis diagram. Jenis diagram yang pertama adalah diagram batang daun. Nah, tadi saya menuliskannya hanya diagram batang. Bedanya sama batang daun gimana? Beda sedikit. Kalau batang daun, misalnya saya punya sebuah data nih, ini dipakai untuk menyajikan data dalam bentuk urutan. Ada urutannya, angka puluhan sebagai batang, dan angka satuan sebagai daun, sama kayak pohon ya. Jadi kalau diibaratkan pohon, batang itu adalah puluhannya, daun itu adalah satuannya. Nah, di sini misal ada 20 data, dari 20 data ini, bisa kita lihat angka paling kecil adalah 30 sekian, angka paling besar adalah 70 sekian, 79 paling besar, paling kecil 34 kayaknya ya. Oh, ada 30. Jadi ini paling kecil, ini paling besar. Nah, kita fokus ke angka puluhan. Angka puluhan berarti dimulai dari 30 sekian,
40 sekian, 50 sekian, dan seterusnya sampai 70 sekian, sampai angka terbesar. Nah, yang warna hitam yang saya cari ini adalah puluhannya atau batangnya. Kita sekarang fokus mencari daun. Nah, daun itu berdasarkan angka yang kita temui terlebih dahulu. Kita mulai dari angka paling atas, paling depan. Angkanya di sini adalah 34. Nah, 34 itu kan puluhannya 3, satuannya 4. Puluhannya 3 di sini sudah kita tulis. Nah, satuannya kita tulis di sini 4. Ini angka yang pertama kita temui adalah 34. Berikutnya, kita cari dulu yang angka 30-an. Ini udah ya? Sudah. Kemudian yang berikutnya ini 35. Puluhannya 3, satuannya 5. Ini saya coret, saya pindah ke sini 5-nya. Kemudian angka yang berikutnya berapa nih? Ini ya, 34. Nah, puluhnya 3, satuannya 4. Saya tulis di sini 4. Kemudian di sini ada lagi 39. Puluhannya 3, satuannya 9. Saya tulis di sini. Kemudian 30. Nah, ini satuannya 0. Jadi, angka yang paling depan ini sesuai urutan angka yang kita temui terlebih dahulu. Makanya jawabannya antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain bisa berbeda. Tergantung yang mana ditemui dulu. Karena bisa jadi nyarinya dari paling atas, bisa jadi nyarinya dari yang paling bawah. Itu terserah. Yang jawabannya pasti sama adalah yang di belakang. Yang di belakang ini bentuknya urutan dari yang depan. Jadi kalau ini acak, ketika dipindahkan ke belakang sini, harus urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecil kan 0 tuh. 0. Kemudian 4-nya ada 2, 4, 4. Kemudian ada 5, ada 9. Mudah ya? Udah nggak nih? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih mudah, Miss. Ya, masih mudah. Awal-awal masih mudah ya. Yang berikutnya 4. Puluhannya 4. Puluhannya 4. Ini ya, 43. Ini saya coret. 3, ini 7. 3, 7. Kemudian ini 46, 41, 61. Kemudian ini 45. Ini 5. Sebelah kanannya seperti biasa, seperti tadi kita urutkan dari yang paling kecil. Berarti 1, 3, 5, 6, 7. Nah, ini pas. 1, 3, 5, 6, 7. Ini seterusnya sampai angka terakhir ya. Tidak saya jelaskan sampai angka terakhir karena kan tadi mudah. Jadi silakan sisanya mencari dengan cara yang sama. Saya lanjutkan diagram yang berikutnya. Ada diagram batang. Kalau yang ini tadi, yang sebelumnya batang daun. Kalau yang ini batang. Ini kan batang daun, ada batang, ada daun. Kalau ini batang saja, berarti ya hanya ada batang saja. Saya ambil contoh, misal data jumlah mahasiswa teknokrat tahun 2005 sampai tahun 2008. Nah, ini saya ambil 3 gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Yang gelombang 1 kira-kira jumlahnya berapa mahasiswa nih? Dari tahun 2005. Nah, ini kalau tepat separuh di sini kan, kalau tepat separuh kan 450 ya. Ini kalau nggak nyampe 430. ya sekitar 430. 430. Kemudian yang gelombang 1 di tahun 2006 ini sekitar 250. Nah, kemudian yang gelombang 1 tahun 2007 ini sekitar 350. Betul ya? Betul. Di tahun 2008 sekitar 450 ya? 450. Nah, diagram batang ini biasanya tergantung kebutuhan. Ada yang bentuknya 3 gambar seperti ini, gelombang 1, 2, 3. Ada yang cuma gelombang 1 saja, atau jumlah total mahasiswa. Ada yang dibuat gelombang 1, gelombang 2, hanya 2, atau ada juga yang bahkan lebih dari 3, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya. Ini tergantung kebutuhan. Cara membacanya kan juga mudah ya. Jadi saya anggap bisa karena sudah pernah dipelajari dulu waktu sekolah. Yang berikutnya diagram garis. Nah, diagram garis mirip sama diagram batang. Cuma ini dibuat titik aja. Jadi tahun pertama 2005 gelombang 1-nya 430. Jadi di sini tahun 2005 ini sekitar 430 sekitar di sini. Kemudian gelombang kedua tadi 250.
Harusnya di tengah-tengah ya, kurang geser. Tahun 2007 tadi 350 ya. 350 dan seterusnya. Nah, bedanya kalau diagram garis, kalau digabung antara gelombang 1, 2, 3, yang membedakan di gelombang 2 dan gelombang 3-nya. Nah, ini yang di gelombang 2, kita cek sebelumnya. Ini kan yang di gelombang 2 tahun 2005 jumlahnya 250 ya, yang gelombang 2, fokus di gelombang 2. Tahun 2005 gelombang 2-nya 250. Tahun 2006 450. Kita coba cek. Nah, di sini tahun 2005 tidak di sini gambarnya, titiknya tidak di 250. Kenapa? Takut ketumpuk sama yang gelombang 1. Jadi saya buatnya di atas gelombang 1. Jadi ini 250 itu adalah jarak dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini, ini besarnya 250. Nah, gini. Kemudian tahun 2006 tadi 450. Berarti jarak dari sini ke sini, bentar, dari sini ke sini, seret, ini adalah 450. Ini kalau saya nggak salah hitung ya. Nah, dan seterusnya. Untuk gelombang 3 gimana? Gelombang 3 caranya sama. Jadi gelombang 3 di tahun 2005 200 ya. Tahun 2006 200 juga. Berarti jarak dari yang gelombang 2 ke gelombang 3 ini ke sini adalah 200. Dikira-kira kalau memang agak susah berarti bisa dikira-kira. Ini ke sini juga 200. Kalau ada 3, 4, 5 berarti semakin ke atas semakin ke atas. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, diagram lingkaran ini ada bentuk persentase, ada bentuk derajat. Ini ada rumus khusus, dan kedua ini dua-duanya digunakan bergantung kebutuhan. Ada yang dibutuhkan yang pakai persen, ada yang dibutuhkannya pakai 360. Menghitungnya gimana? Nah, saya contohkan yang gelombang pertama tadi. Tahun 2005, gelombang pertama jumlahnya 430 ya. Ini kalau kita jumlahkan, 450 tambah 350 kan 800. 800 tambah 250, 1050. 1050 tambah 430 berapa ya? 1480 ya. Jadi kalau kita hitung diagram lingkaran, jadi di sini sekitar 430 untuk yang gelombang pertama tahun 2005 dibagi 1480 tadi ya kalau nggak salah. Berarti dikali 100%. 100%. Nah, mengalikannya gimana? Ini 0 kita coret, 43 dikali 100. 43 dikali 100, 4.300 dibagi 148. Nanti ketemunya sekian. Saya hitung nggak ya? Nih, ketemunya saya bulatkan. Itu 30%. Nah, di sini jadi 30%. Dengan cara yang sama, kalau kita pakai derajat, berarti angkanya di sini sama, 430 dibagi 1480 dikali 360 derajat. Nah, sekian lah ya jawabannya ya. Jadi silakan dihitung, nanti kalau nggak salah ada. Di sini kalau bentuknya persen, ini kalau saya pakai Microsoft Word enak, jadi langsung ketemu hasilnya. Kalau diagram lingkaran tidak bisa kita gabung antara gelombang 1, 2, dan 3. Harus kita pisah, gelombang 1 sendiri, gelombang 2 sendiri, gelombang 3 sendiri. Karena grafiknya nggak ada kalau bentuknya digabung. Nah, ini kalau bentuknya derajat, tadi berarti ketemunya 104,4 ya hasilnya, yang bentuk derajat. Dan yang lain juga sama, kalau kita gunakan Microsoft Word, angkanya tidak ada, hanya grafiknya yang ada. Supaya mencari angkanya, caranya gimana? Kita hitung manual. Jadi bisa pakai manual, pakai kalkulator, bisa juga pakai Microsoft Excel, supaya menghitungnya lebih mudah, gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau kita gunakan Microsoft Word, klik di sini kan ada chart nih. Kita pilih diagramnya, nanti muncul seperti ini, kita pilih mau batang bisa, mau garis bisa, mau lingkaran bisa. Kemudian klik OK. Setelah diklik OK, ini muncul seperti ini. Nah, ini contohnya, ini sesuai kebutuhan, kita butuhnya apa? Misalnya saya contohkan di sini hari Senin Selasa, ini belum saya ubah.
Bisa kita ganti ya, bisa kalian ganti sendiri. Kemudian ini skor angkanya berapa? Kalau angkanya kita ganti, ini gambarnya berubah menyesuaikan dengan data kalian. Tapi persentase sama derajatnya nggak ada, jadi hitung sendiri seperti saya tadi ya, dihitung manual. Begitu. Pertanyaan? Enggak, Miss. Kak, ini nggak pada tidur kan ya? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Tidur, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Saya lanjutkan ya. Miss. Nah, yang berikutnya lebih mudah nih, diagram lambang atau simbol. Nah, diagram ini, diagram yang ini jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena kurang spesifik dalam menghasilkan, dalam menyampaikan jumlah data. Ini kan contohnya France, Prancis 2,49. Jumlah orangnya ini 1 juta, 2 juta, 2,49 juta. Nah, bentuknya seperti ini, kepalanya cuma sebagian, badannya cuma sebagian. Nah, ini agak susah kalau ternyata jumlah penduduknya itu 2,1 juta. 2,1 juta, masa kita mau tulis matanya saja, atau tangannya saja, atau kakinya saja, kan nggak mungkin ya. Kalau hanya ada bibirnya saja mungkin, itu kita juga nggak bisa menentukan kira-kira mata saja, bibir saja itu skornya berapa, angkanya berapa. Karena agak sulit di sini, maka diagram lambang ini jarang digunakan, tapi terkadang digunakan. Untuk apa? Untuk data yang jumlahnya bulat. Kalau jumlahnya bulat kayak Nigeria nih, jumlahnya 4 juta kan enak nih, gambarnya orang penuh. Tapi kalau jumlahnya tidak bulat, itu kurang mencerminkan, kurang merepresentasikan jumlah data. Begitu. Untuk yang peta atau kartogram, nah peta kan sudah banyak digunakan ya, jadi sesuai dengan kebutuhan, ada peta hasil bumi, ada peta ketinggian daratan dan seterusnya. Biasanya peta tidak banyak kita gunakan karena memang tidak sesuai dengan jurusan ya. Kalau peta biasanya anak-anak yang jurusan geografi yang lebih banyak menggunakan. Nah, ini yang biasanya digunakan juga kalau skripsi. Jadi, pengaruh antara X dan Y biasanya gitu. Digunakan diagram pencar atau diagram titik. Kalau hubungannya positif, korelasinya positif, berarti diagramnya naik. Nah, jadi kalau kalian sama si dia, hubungannya positif, korelasinya positif, berarti grafiknya naik. Kemudian kalau korelasinya negatif, berarti hubungannya, garisnya, grafiknya, titiknya turun. Sedangkan kalau nggak ada hubungan, nggak ada korelasi, tidak ada rasa ya, berarti gambarnya seperti ini, acak, titiknya acak. Jadi kalau kalian skripsi tidak ada hubungan, berarti grafiknya acak. Nah, seperti itu. Nanti ada soal yang akan saya share, udah saya share kalau nggak salah ya di Spada, jadi silahkan dipelajari, silahkan dibaca, dan silahkan dikerjakan. Begitu.